Oke anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaturan gizi yang seimbang untuk mencapai status gizi yang seimbang. Tentu anak-anak ibu sudah mempraktekkan ya untuk selalu makan makanan yang bergizi sehingga status gizinya seimbang. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, terutama pada status gizi yang rendah, kita perlu menambah asupan gizi dengan menambah asupan makanannya. Nah, pada makanan biasa tidak bisa kita berikan pada kondisi-kondisi pasien tertentu. Kenapa? Karena pada makanan biasa dia akan lambat dan akan sulit dicerna. Nah, terutama pada kondisi-kondisi pasien tertentu. Nah, untuk membantu pasien dalam mengembalikan asupan nutrisinya, kita perlu memberikan makanannya dalam bentuk yang lain. Nah, supaya pembentukan energi dari makanan yang dimakan oleh pasien tersebut tetap terpenuhi. Nah, contohnya mungkin dengan memberikan makanan yang lebih lunak atau mungkin dalam bentuk cair. Nah, oke anak-anak ibu, berangkat dari permasalahan tadi, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis makanan di rumah sakit yang biasa kita berikan kepada pasien untuk membantu proses pemenuhan nutrisinya. Nah, berikut penjelasan materinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu dapat menentukan jenis-jenis setiap makanan di rumah sakit, kemudian menentukan tujuan dan syarat diet setiap makanan. Dan yang terakhir, anak-anak ibu dapat mempraktekkan setiap jenis-jenis makanan tersebut. Baiklah anak-anak ibu, sudah siap ya? Mari belajar. Manusia membutuhkan berbagai zat gizi untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Zat gizi ini adalah bahan kimia yang terdapat dalam bahan pangan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi dan memelihara jaringan. Tidak hanya orang yang sehat yang membutuhkan zat gizi ini, tetapi juga pada pasien yang di rumah sakit. Nah, pengaturan gizi pada pasien di rumah sakit ini mengacu kepada pengaturan diet. Nah, pengaturan diet pada pasien ini adalah untuk membantu proses penyembuhan pasien sehingga masa rawatannya pun diperpendek. Jadi, pasien tidak lama-lama di rumah sakit. Pada umumnya di rumah sakit memiliki standar makanan tertentu. Nah, standar makanan ini kita bagi atas standar makanan secara umum dan standar makanan secara khusus. Pengaturan standar makanan ini mengacu kepada pengaturan diet pasien. Nah, pada standar makanan umum biasanya kita bagi atas 4. Yang pertama itu ada makanan biasa, kemudian yang kedua ada makanan sari, yang ketiga makanan lunak, dan yang terakhir makanan cair. Nah, pada standar makanan khusus biasanya ini diberikan kepada pasien-pasien penyakit tertentu. Misalnya pada pasien dengan penyakit ginjal, kemudian juga pada pasien penyakit jantung yang diatur zat gizi di dalamnya. Contoh, pada pasien dengan penyakit ginjal tentu dikurangi garamnya. Oke anak-anak ibu semua, sekarang kita akan bahas berbagai jenis makanan dengan standar umum. Yang pertama adalah makanan biasa. Jenis makanan biasa ini adalah makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Dia beraneka ragam, bahkan bermacam-macam tekstur serta aromanya dan rasanya. Nah, jenis makanan biasa ini biasanya
khusus. Namun, dalam pengaturannya kita juga memperhatikan syaratnya. Nah, syarat yang pertama dalam memberikan makanan biasa ini harus tetap memenuhi kecukupan gizinya, baik itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta airnya. Nah, syarat yang kedua adalah pada jenis makanan biasa ini tidak boleh memberikan makanan-makanan yang dapat merangsang saluran cerna. Nah, jenis makanan yang kedua adalah makanan lunak. Nah, pada jenis makanan lunak ini adalah makanan yang lebih mudah dikunyah, ditelan, serta dicerna jika dibandingkan dengan makanan biasa. Nah, pada makanan ini biasanya diberikan dalam bentuk dicincang atau lebih lunak sehingga lebih mudah dicerna. Nah, biasanya pemberian makanan lunak ini tergantung kepada kondisi dan kemampuan menelan pasien. Nah, biasa kita berikan pada pasien-pasien yang post operasi yang saluran pencernaannya belum mampu untuk diberikan makanan biasa. Berikutnya adalah jenis makanan saring. Nah, pada jenis makanan saring ini adalah makanan semi padat yang teksturnya lebih halus dibandingkan dengan makanan lunak. Nah, sehingga dengan tekstur yang lebih halus tersebut lebih mudah untuk ditelan dan dicerna oleh pasien. Berikutnya ada makanan cair. Makanan cair ini adalah makanan yang memiliki konsistensi cair hingga kental. Nah, biasa kita berikan dalam bentuk susu. Nah, pemberian makanan cair ini baik secara oral bisa juga diberikan secara parenteral. Nah, berdasarkan konsistensinya makanan cair ini kita bagi atas 3. Yang pertama itu adalah makanan cair jernih, yang kedua itu makanan cair penuh, dan yang terakhir itu ada makanan cair kental. Nah, indikasi dalam pemberian makanan cair ini adalah pada pasien-pasien yang tidak mampu menelan. Nah, contohnya pada pasien-pasien dengan penyakit tertentu. Nah, kenapa kita memberikan makanan cair ini? Supaya pasien tidak terjadi aspirasi atau makanan yang masuk ke dalam saluran nafas, dan itu sangat berisiko pada pasien. Jadi, pada pasien-pasien yang mungkin kehilangan kesadaran dan tidak mampu menelan, kita memberikan dietnya dengan makanan cair. Nah, oke anak-anak ibu semua, itu dia penjelasan materi tentang jenis-jenis makanan yang biasa diberikan di rumah sakit. Nah, pemberian jenis makanan ini berbeda tergantung kepada situasi dan kondisi serta kemampuan menelan pasien. Nah, jenis makanan ini kita bagi atas 4. Yang pertama itu ada makanan biasa, yang kedua itu ada makanan saring, yang ketiga makanan lunak, dan yang terakhir itu ada makanan cair. Jadi pemberiannya pun tergantung kepada kemampuan menelan dan mencerna pasien. Nah, sekarang anak-anak ibu silahkan membuat contoh per masing-masing jenis makanan tersebut. Baik itu ada makanan biasa, makanan lunak, makanan saring, dan makanan cair. Nah, contoh jenis makanan ini Ananda praktekkan di rumah. Kemudian Ananda foto dan kirimkan melalui WA group. Baik anak-anak ibu semua, semoga melalui video ini anak-anak ibu tetap semangat dan dapat memahami tentang jenis-jenis makanan di rumah sakit untuk proses pemenuhan nutrisi pasien. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan pengaturan nutrisi pada pasien dengan penyakit